warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rini Alkomsa, NIM 20070101117, kelas 2C, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Nusa Cendana Kopang. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas materi tentang sistem pencernaan yang diberikan oleh Bapak Soleman Landi untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Baik, langsung saja. Sistem pencernaan. Jadi sistem pencernaan itu ialah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Jadi selama dalam proses pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan baik itu secara mekanik maupun secara kimiawi. Yang pertama yaitu proses pencernaan secara mekanik. Jadi proses pencernaan secara mekanik ini yaitu proses pengubahan makanan dari bentuk yang lebih besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil atau halus. Proses pencernaan secara mekanik ini terjadi di mulut dengan bantuan gigi dan lidah. Proses pencernaan secara mekanik ini juga terjadi di lambung dengan bantuan gerakan peristaltik. Jadi gerakan peristaltik itu gerakan seperti meremas-remas atau kembang kempis. Sedangkan proses pencernaan secara kimiawi yaitu proses pengubahan zat makanan dari yang kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya pengubahan protein menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin. Jadi fungsi utama dari sistem pencernaan ini yaitu mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Jadi nutrisi tersebut diperlukan untuk proses perkembangan dan pembentukan sel tubuh serta termasuk sebagai sumber bagi sehari-hari. Selanjutnya ada organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama itu organ mulut. Organ mulut ini bagian dari tubuh yang berfungsi sebagai tempat masuknya suatu makanan ke dalam tubuh manusia. Di dalam rongga mulut ini juga terdapat beberapa alat yang akan membantu proses pencernaan, di antaranya gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di rongga mulut ini akan terjadi pencernaan baik secara mekanik dan secara kimiawi. Organ yang kedua yaitu kerongkongan, yaitu saluran penghubungan antara rongga mulut dengan bagian lambung. Jadi makanan yang telah kita kunyah akan menuju ke lambung. Di organ kerongkongan ini juga terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan kembang kempis untuk mendorong makanan menuju ke lambung. Organ yang ketiga yaitu lambung. Organ ini berfungsi sebagai tempat terjadinya pencernaan. Lambung ini terdiri dari beberapa bagian. Bagian atas biasa disebut kardiak, bagian tengah biasa disebut fundus, dan bagian yang terakhir bisa disebut pilorus. Organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus yaitu tempat penyerapan makanan dan juga sebagai tempat terjadinya proses pencernaan yang panjang. Pada usus halus ini terdapat beberapa bagian yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan atau ileum. Organ yang kelima yaitu usus besar, yaitu organ penghubung, yaitu organ yang terhubung dengan usus halus. Jadi makanan yang tidak dicerna atau tidak diserap oleh tubuh akan diteruskan ke usus besar, karena usus besar ini berfungsi untuk mengubah makanan. Karena usus besar ini berfungsi sebagai pembusukan makanan sehingga membentuk menjadi feses. Pembusukan makanan sehingga menjadi feses dibantu dengan
bakteri E. coli. Organ yang terakhir yaitu anus. Jadi anus ini adalah tempat pembuangan feses atau sisa makanan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Namun sebelum feses dibuang, makanan terlebih dahulu ditampung pada bagian rektum. Dengan begitu feses akan dapat terdorong keluar melalui anus. Itulah organ-organ dari sistem pencernaan. Yang terakhir itu ada beberapa gangguan pada sistem pencernaan. Gangguan tersebut bisa disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya bakteri pada makanan, stres, dan juga infeksi. Gangguan tersebut diantaranya yaitu sariawan, yaitu disebabkan oleh luka tergigit dan kekurangan vitamin C dan lain-lain. Gangguan yang kedua yaitu konstipasi atau biasa disebut dengan sembelit, yaitu kesukaran dalam proses defekasi atau pembuangan air besar. Yang ketiga yaitu diare, yaitu feses yang sangat cair akibat peristaltik yang sangat cepat. Yang keempat yaitu appendicitis, yaitu radang pada usus buntu. Yang terakhir yaitu sirosis hati, yaitu radang pada hati. Itulah gangguan-gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Itulah sistem pencernaan yang terjadi pada manusia. Jadi itulah sistem pencernaan yang ada pada tubuh manusia. Jadi adanya pengetahuan tentang sistem pencernaan dapat menjadikan diri kita untuk lebih berhati-hati. Makanan yang sehat, bergizi, dan bersih adalah parameter yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Apalagi pada bulan puasa seperti ini, harus benar-benar diperhatikan agar puasa kita tetap lancar tanpa hambatan. Kita harus selalu menjaga organ pencernaan kita. Itulah penjelasan singkat dari saya. Jika ada kekurangan, saya minta maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.